Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tritangguh Jiwa Priantoro, NRP 28, akan menjelaskan mengenai algoritma, salah satu algoritma clustering yaitu K-means. Algoritma ini memungkinkan pengguna dapat mengklasterkan data menjadi beberapa klaster sesuai dengan keinginan pengguna atau user. Di sini saya menggunakan dataset dari UC. Ada websitenya, yaitu ini UC. Jadi sini ada banyak dataset sebenarnya, dataset untuk machine learning. Di sini saya menggunakan air quality, jadi kualitas mengenai udara. Untuk datanya seperti ini, data. Namun di sini saya tidak menggunakan seluruh data yang akan diklasterkan, namun hanya 2 kolom saja yang sudah saya tandai dengan warna ini. Nah, saya akan menggunakan 2 data ini untuk proses clustering pada percobaan ini. Saya menggunakan bahasa Python yang menyediakan banyak sekali library untuk proses machine learning. Saya langsung buka saja untuk shortcode-nya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan yaitu kita harus mengimport untuk library-nya. Namun sebelumnya pasti kita harus melakukan instalasi untuk setiap library ini di komputer kita. Untuk installnya juga cukup mudah di Python. Tinggal menjalankan command di Python. Misalkan kita akan install ini sklearn. Jadi ini salah satu library yang sangat terkenal di Python untuk proses machine learning. Misalkan saya ingin install ini sklearn ini, kita tinggal jalankan command pip install dan nama library-nya, maka otomatis akan melakukan proses instalasi untuk library. Dan untuk melakukan import ke suatu project juga cukup mudah, hanya tinggal menggunakan import. Misalkan ini sys ini bukan library ya, jadi kita mengambil directory atau membaca directory dari komputer kita ini. Nah, pandas ini library yang biasanya buat membaca suatu file yang akan digunakan dalam proses. Misalkan ini machine learning, untuk processing ini biasanya itu misalkan file .csv atau file Excel yang CSX seperti itu. Kebetulan pada percobaan kali ini saya menggunakan file dengan ekstensi .csv. Nah, selanjutnya untuk library NumPy ini biasanya digunakan untuk proses suatu array dengan jumlah dimensi yang besar. Jadi NumPy ini memungkinkan untuk pengguna itu bisa membuat array atau mengolah array dengan n dimensi, array objek ya. Dan untuk matplotlib ini biasa digunakan untuk memvisualisasikan suatu data. Misalkan pada percobaan ini saya akan mengklasterkan data menjadi beberapa klaster, lalu divisualisasikan dalam bentuk gambar seperti apa nanti. Nah, kita coba aja. Di sini saya menggunakan di sini pada import pandasnya ini saya seperti apa ya, untuk ya supaya biar dikenal di sistem ini sebagai PD, kayak inisial seperti itu. Itu seperti inisial. Nah, di sini kita coba buka atau membaca file .csv yang berisi dataset yang ini ya. Ini dalam bentuk Excel-nya. Nah, kita langsung pakai functionnya read csv. Sub atribut parameter sub ini yaitu separator atau pemisahnya, dan use calls ini kita memilih kolom mana saja yang akan dipakai dalam proses sistem kali ini. Jadi kolom mana saja yang akan dibaca.
dengan ini merupakan nama headernya. Jadi seperti ini NMHC atau NO2GT seperti ini. Nah, ini akan membaca. Nah, kita coba untuk print datanya seperti apa ya. Ini saya mencoba untuk menampilkan datanya terlebih dahulu. Untuk data yang akan di-brush clustering, saya akan tampilkan dulu. Saya akan komen ini. Untuk merunning suatu program pada bahasa pemrograman Python juga cukup mudah sebenarnya. Kita jalankan Python, lalu nama filenya. Kebetulan nama file saya adalah Camins. Nah, di sini ini saya sudah pada direktori ini. Nah, ini data untuk datasetnya yang akan digunakan untuk proses clustering. Nah, saya akan coba menampilkan datanya. Nah, ini masih proses untuk membaca file .csv-nya. Nah, ini ada 9.357 baris dengan 2 kolom. Nah, ini datanya dirangkum ya, disingkat, karena kalau ditampilkan semua sampai 9.000 data pasti akan cukup panjang ini. Nah, di sini sudah ada hiddennya tadi sesuai yang dipilih pada program ini, yaitu hanya kolom NMHC dan NO2GT gitu. Sorry. Nah, selanjutnya setelah data dibaca, di sini saya membuat program agar memudahkan pengguna. Memudahkan bagaimana? Di sini ada program untuk mengecek parameter, apakah pengguna itu menginputkan parameter. Parameter apa? Di sini yang saya maksud yaitu parameter berapa data akan diklasterkan. Jadi nantinya akan menjadi berapa klaster seperti itu. Nah, di sini dicek apakah terdapat parameter yang ketika user itu menjalankan program ini. Dicek, ketika tidak ada, otomatis hanya membagi menjadi satu klaster saja. Nah, di sini saya akan coba praktekkan untuk menampilkan datanya. Ini saya komen lagi. Nah, data di sini kan sudah di import untuk Caminsnya dari library ini, Scalene ini, clustering. Nah, di sini dideklarasikan dulu, dimasukkan untuk parameternya berapa cluster yang akan digunakan pada dataset ini, berapa banyak cluster yang akan diimplementasikan pada clustering ini. Nah, setelah itu Camins fit dari data array ini. Nah, lalu array cluster ini berisi label-label dari data tadi. Labelnya itu tergantung dari cluster yang dibuat. Misalkan kalau hanya satu cluster saja yang kita proses, berarti hanya ada satu label. Ketika kita inputkan 3 cluster, maka terdapat 3 label gitu. Nah, ini untuk labelnya. Nah, ini untuk memvisualisasikan data yang sudah di clustering dengan menggunakan kelas Camins dari Scalene. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya.
Kita baca datanya. Nah, ini merupakan visualisasi dari library matplotlib. Nah, di sini karena pada saat menjalankan programnya saya tidak menginputkan satu parameter yang merupakan banyaknya klaster, maka otomatis sistem ini akan memilih atau mendeklarasikan banyak klaster itu hanya satu saja. Jadi ini adalah tanda merah, ini merupakan centroidnya. Saya akan coba untuk menampilkan centroid. Ini saya tutup dulu sebelumnya. Menampilkan centroid. Nah, merah ini merupakan centroid. Berapa titik centroidnya? Ya ini. Karena hanya ada satu cluster secara default, karena pengguna tidak menginputkan atau menambah parameter banyaknya cluster, maka clustering dilakukan hanya satu cluster saja. Ini centroidnya. Nah, yang kedua saya akan mencoba dengan dua cluster. Gimana? Di sini saya sudah menambahkan, karena sudah menambahkan ini untuk programnya, saya membaca parameter yang diinputkan pengguna, saya tambahkan saja di sini. Misalkan ini saya akan mencoba untuk dua cluster. Nah, di sini terdapat dua tanda merah. Ini dua centroid yang berbeda atau dua cluster yang berbeda. Ini cluster sama, dan ini yang lainnya. Nah, berapa nilai centroidnya? Karena tadi ini saya coba tampilkan. Nah, ini untuk dua cluster centroidnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan cluster yang lainnya? Misalkan 5 cluster, apakah juga centroidnya 5? Ya, benar, centroidnya 5, karena datanya dibagi menjadi 5 cluster yang berbeda seperti itu. Ini saya akan coba zoom ya. Sebenarnya datanya pisah-pisah banyak karena banyaknya data. Jadi kalau hanya dilihat biasa ini kayak satu data yang enggak itu ya, enggak, datanya kayak enggak banyak gitu, karena saling tumpuk-tumpuk, visualisasinya begitu. Jadi ini 5 cluster. Berapa nilai centroidnya? Nih, nilai centroidnya dari 5 cluster tersebut. Jadi di Python ini cukup mudah ya, dan cukup banyak library untuk machine learning. Contohnya kayak ini ada Bayesian dan lain sebagainya. Dan library ini gratis atau open. Ya, mungkin seperti itu penjelasan saya mengenai program K-means pada Python dan beberapa library yang digunakan. Saya Tritangguh Jiwa Priantoro, NP28, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.